Eins, zwei, drei, los geht. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang, atau gue akan mengintrogasi orang nih ibaratnya. Kayak kenapa sih alasan kenapa pilih Jerman untuk karir atau untuk studi. Nah, di sini gue ada satu narasumber yang ibaratnya kalau kalian lihat video gue sebelumnya, kalian udah pasti nggak asing lagi, tapi bakal gue kenalin lagi. Narasumber gue, Lukman. Halo semua. Bisa tolong dijelasin nggak lu backgroundnya apa segala macam? Halo semua, nama aku Lukman. Aku sekarang lagi Ausbildung Alsko atau Koki di Jerman. Sekarang udah jalan tahun kedua, atau aku sekarang udah di Jerman sekitar 1,5 tahun. Oke, menarik. Gue langsung ke pertanyaan aja sih. Lo udah di Jerman kan lumayan 1,5 tahun kan? Ya. Apa sih yang membuat lo berpikir akhirnya memutuskan untuk membangun karir di Jerman tuh? Kenapa sih? Kenapa nggak negara-negara lain kayak di US, UK, atau Malaysia, Jepang segala macam? Kenapa Jerman? Karena takdirnya sih bang. Takdir ya? Atau lo sempat research dulu nggak sebelumnya? Kenapa Jerman? Karena ini ya bang ya. Karena ya itu ya bang. Dulu aku kan setelah gagal nih dapat keterima di kuliah segala macem. Aku pernah nih dapat iklan dari agenku yang pas itu aku belajar di Jerman itu bang. Itu ada program Ausbildung di Jerman tuh, dan sebelumnya aku udah tahu ya bang, yang di video sebelumnya aku ceritain tuh. Dan aku sempat riset emang pendidikan apalagi Ausbildung di Jerman tuh bagus ya bang. Dari segi materi, dan bahkan kayak aku itu bang dari awal ke Jerman tuh nggak ada basic apapun soal koki, soal bidang yang sekarang aku ambil. Itu dari awal benar-benar belajar. Iya, itu menarik. Belajar dari nol. Itu bagusnya sih bang. Dan dan itu semua bertahap, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kita step by step lah belajar materinya. Di sekolah maupun di pekerjaan bang. Ya, ini juga penting sih, karena banyak nih teman-teman gue di channel gue juga pada nanya, bang, gue pengen ambil Ausbildung teknik, tapi gue nggak ada background teknik nih, kira-kira bisa apply nggak sih gitu. Itu juga, dan jawabannya tuh bisa sebenarnya, karena di Ausbildung sendiri lo bakal diajarin dari awal gitu. Dan itu keuntungannya ibaratnya kan, ikut program Ausbildung di Jerman ini kan. Benar. Dan juga lo digaji lagi. Ya itu. Oke, nah menurut lo nih, apa kelebihan Jerman dibanding negara lain dalam hal peluang kerja? Kalau setauku ya bang ya, peluang kerja kayak misal setelah kita lulus Ausbildung itu bang, sertifikat Ausbildung kita itu bisa berlaku di negara-negara Eropa. Termasuk negara-negara kayak negara-negara yang berbahasa Jerman ya bang. Contohnya Swiss, Austria gitu bang. Ya.
Main juga kalau Iya. misalnya lo bisa ke Swiss tuh, gajinya 2 Iya. kali lipat, 3 kali Iya lipat. kan, apa namanya, mata uangnya udah lebih tinggi lagi bang. Dan buat apalagi jurusan ini ya bang, jurusan yang aku ambil sekarang ini, misal kita mau ke Prancis nih, itu lebih bagus lagi bang, karena di sana emang apa ya, kayak ibaratnya gua bisa bilang kiblatnya gastro apa ya, dunia kitchen lah bang. Kayak rata-rata bahasa kitchen tuh pakai bahasa Perancis gitu bang. Itu kelebihannya buat jurusan ini juga. Oke. Itu sih bang, sertifikatnya itu berlaku di apa ya, seluruh Jerman dan Eropa itu bang. Itu Yang aku tahu. bagus Iya. juga. Jadi punya kesempatan atau Iya. Möglichkeit Iya. untuk kamu bisa Benar. kemana-mana gitu. Iya, Keren, bangkit keren. dari zona nyaman. Iya, wis. Ini tolong kasih tahu ke teman-teman supaya keluar dari zona nyaman. Ayo bangun yang lagi scroll HP bangun. Wah, itu kena banget sih itu. Kena banget sih itu. Iya. Nah, tadi kan lo juga udah sempat mention kalau lo itu kerja sekarang lagi menjalani Ausbildung Koch di Jerman. Iya. Menurut lo nih sampai sekarang, lo ngerasa dihargai secara profesional nggak sih di lingkungan kerja atau di lingkungan Ausbildung Koch lo? Sejauh ini sangat-sangat dihargain bang. Contohnya kayak apa ya, kayak gua bisa lihat ya bang, kan di perusahaanku itu ada Acubi Indonesia, kita bertiga, dan Acubi orang Timur Tengah lah, gua bilang. Dan apa ya, dari segi etos kerja terkenal kan, orang Indonesia bagus, dan kita apa ya, kita kerja juga profesional juga di sana, kita apa ya, selalu apa ya, ngejalanin apa ya namanya, SOP-nya di sana. Dan itu gua bisa memberikan jawaban ini itu dengan apa ya, bosku itu benar-benar menghargain kita bang. Bosku terus orang-orang Jerman yang kerja di sana itu lebih lebih respect ke kita bang intinya. Karena orang-orang yang Timur Tengah ini apa ya, gua bisa bilang seenaknya lah bang kalau kerja bang ya. Itu emang terkenal sih bang di kalangan dunia gastronomi, di teman-temanku juga gitu. Mereka punya banyak kolega juga dari Timur Tengah, emang apa ya, indisipliner, terus kayak apa ya, etos kerjanya kurang bagus, terus sering telat, sering apa ya, sering molor gitu bang. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Permasalahannya gini bang, di perusahaanku ini bosku apa ya, kayak terlalu baik, jadi kayak apa ya, mereka seenaknya gitu bang. Nah, kalau mereka misal udah lulus Ausbildung dan mereka akan pindah ke sebuah restoran yang notabene misal Michelin lah, wah, mereka nggak bisa bang. Atau restoran biasa pun mereka nggak bisa bang. Ya. Michelin, oke. Karena gue juga waktu itu kan, ya gue sempat bilang kan kalau gue sempat kerja di restoran kan, dan kolega gue juga ada satu tuh orang Timur Tengah. Ya. Gue bukan menjelekan atau apa ya, tapi dia tuh sangat keras dan indisiplin sih. Benar Bisa dibilang gitu juga. Emang nggak semua bang, tapi rata-rata itu bang. Iya, mungkin yang gue ketemuin kebetulan orangnya begitu juga, dan lo juga begitu ya. Iya benar bang. Nah, disclaimer ya, ini pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi. Iya. Nah, ngomongin soal pengalaman pribadi nih, gue pengen masuk ke pengalaman pribadi lo nih. Bang. Apa sih tantangan terbesar yang lo hadapi saat mulai kerja di Jerman gitu? Karena kan lo culture shock pasti kan. Lo datang terus lo ngeliat semuanya pakai bahasa Jerman, bule-bule, gede-gede badannya kan. Aduh, ini apaan nih? Itu lo gimana tuh? Yang pertama ini sih bang, karena dulu aku nggak punya pengalaman kerja di Jerman ya bang. Mungkin jadi kayak apa ya, dulu awal-awal kerja itu kayak gua ngerasa berat gitu bang, tapi apa ya, gua
tipikal orang yang sebenarnya kayak apa ya, bodo amat gitu sih bang. Karena apa ya, karena gua lagi kerja ya, kayak itu apa ya, kerja apalagi di negara orang, ya udah gua asal ngejalanin aja bang, gua bodo amat. Tapi lambat laun apa ya, ya ini gua menyadarinya ini namanya kerja, dan apa ya, ini masih lebih baik daripada gua kerja di Indo. Itu sih bang. Oke, lo sempat kerja di Indonesia nggak sebelumnya? Dulu sempet, tapi ini sih bang, kayak driver ini Shopee Food itu. Oh, oke. Driver Shopee Food. Itu sih bang. Tapi kan beda ya bang ya, sama kerja di kitchen langsung. Iya, benar-benar. Itu sih bang. Terus yang pasti tantangan juga bahasa sih bang. Apalagi tiap daerah orang sini aksennya beda-beda. Benar. Terus apa namanya, kalau di kitchen mereka ngomong cepat, apalagi pas dulu awal-awal, inget banget bang, tahun pertama mereka nyuruh kita dengan bahasa mereka yang cepat. Iya. Dan kondisi bahasa apa ya, ya emang kita udah belajar dari Indo, tapi itu nggak 100% membantu. Karena faktanya di lapangan beda. Benar. Itu yang lagi yang pasti bahasa sih bang, itu bang. Dan banyak juga teman-teman gue juga yang datang ke Jerman, di Indonesia udah B1, nyampe ke sini masih haho karena kayak aksennya beda. Benar. Itu yang penting gitu loh. Nah, einmal bitte. Mit Karte bitte. Iya. Oke. Dan ngomongin soal juga tentang kehidupan sosial atau work-life balance nih di Jerman nih. Menurut lo nih bagaimana sih kehidupan sosial dan keseimbangan work-life balance lo sekarang berada di Jerman? Kalau kehidupan sosial mungkin ini sih bang ya, yang gue yang masih apa ya, masih merasa apa ya, hidup itu karena kehidupan sosial orang Indonesia di sini benar-benar apa ya, karena orang Indonesia ngerantau sih bang. Iya. Apa ya, kayak erat banget sih bang. Dan terus untuk kehidupan sosial dengan kayak kolega itu bagus juga sih bang. Asal apa ya, semua itu apa ya, asal kita respect, mereka bakal respect sih bang. Itu sih bang yang pertama. Benar. Terutama waktu ya. Benar. Terus apa ya, kalau soal pertemanan segala macem, orang sini juga asik-asik sih bang. Kayak ya. Oke. Ngomongin soal pertemanan nih, susah nggak sih berteman dengan orang Jerman? Jujur susah gampang sih bang. Kadang ada mereka yang apa ya, namanya kayak mereka, pandangan mereka itu terbuka gitu, jadi kayak mereka gampang membaur. Kadang ada juga yang apa ya, mereka butuh waktu lama. Iya. Emang kan apa ya, yang diceritakan emang kan gitu, dan emang bener. Kadang ada orang yang apa ya, butuh waktu lama buat kita berteman. Ya, orang Jerman, karena orang-orang Jerman emang apa ya, menghargai privasi mereka. Iya. Dan juga apa ya, nggak semua yang terbuka gitu bang. Atau mungkin beberapa orang Jerman tuh malas ngomong sama orang yang nggak bisa bahasa Jerman, kayak aduh mager nih, gue mesti ngejelasinnya lebih panjang. Bener bang, bener. itu juga mungkin salah satu. Itu gue merasa tertampar pas awal-awal dulu sekolah tahun pertama itu bang. Oke. Bener-bener jadi kayak gue mencoba kayak membaur nih sama teman-teman kelas, karena apa ya, dengan bahasaku yang masih sangat jelek pas itu, pada waktu itu. Ya apa ya, mereka udah kayak dari raut wajahnya udah kayak, wah Udah kelihatan. apaan sih nih orang. Iya dan orang Jerman tuh ketara banget sih. Kayak ketika mereka udah nggak interest lagi segala macam. Benar. Dan kita harus kuat mental aja sih kalau gitu. Benar. Tapi gitu itu emang harus kita paksa buat ngobrol bang. Benar. Karena yang pertama buat ngelatih bahasa kita. Lama laut dengan kita ngomong dengan orang Jerman itu, kita ngelatih pendengaran, apa ya, cara berpikir kita dan expression kita gitu bang. Iya. Terus ya bagus buat hubungan sosial tuh bang. Benar. Dan ya anggapnya, menurut gue sih, gue nganggapnya partner latihan. Iya, bahasa partner Jerman latihan, aja bener. Iya, oke.
Oke, gua tahu lu ngomong sama gua, lu sedih, lu marah. Oke, tapi please bear with me, biarin gua ngomong sama lu pakai bahasa Jerman. biarin gue ngerespon juga. Iya. Terus kalau misalnya ngomong, please tunggu sebentar, kasih waktu gua buat mencerna dulu apa yang lu omongin, terus gua bales gitu. biarkan pikir otak ini mengatur gramatiknya taruh mana. Iya, karena beda, karena di Indonesia kan Bener. ya verben ditaruh di belakang, kita kata kerja kan ditaruh di kedua kan, biasanya kan saya makan, saya mau makan gitu. Makan nggak? Karena juga kalau di Indonesia egal. Iya benar. Dan itu ya jujur, ya itu satu tantangan dan juga menurut gue ya itu ya room of improvement aja lah buat kita gitu. Benar bang. Gitu. Terakhir Man, jadi kalau lo bisa mengulang waktu nih, lo masih memilih Jerman nggak untuk tempat lo belajar dan meniti karir? Kalau gue bisa milih mengulang waktu, gue ya milih Jerman bang. Karena itu tadi dari semua apa ya kayak plus yang gue udah bilang tadi bang, emang benar-benar kerasa sih bang, kayak apa ya perbedaan kehidupan, terus work life balance di Indo dan di Jerman bang. Kayak apa ya, benar-benar kita di sini dihargain, terus benar-benar kita bisa belajar. Dan semakin kita punya ilmu, semakin kita berwawasan di suatu bidang, orang Jerman bakal respect kita bang, bakal apa ya kayak ya ntar duitnya juga bakal ke kita juga. Iya benar. Like itu sih bang. Iya, satu hal juga ya kalau gue bisa tambahin, kalau lo nyari uang, nyari materi, menurut gue Jerman bukan tempatnya sih. Karena masih banyak negara-negara lain yang bisa menggaji lu lebih tinggi kayak di US atau di Swiss atau segala macam. Of course yang jelas lebih tinggi dibandingkan di Indonesia kan. Tetapi kalau lo mencari work-life balance, mencari keseimbangan dalam hidup, Jerman itu adalah sampai saat ini gue bisa bilang negara yang bisa memprovide hal itu. Dan gue bisa bilang Jerman bisa kayak awal langkah lu bisa ke apa ya membuka jendela-jendela negara lain juga. Benar. Ya, entah lo percaya atau enggak, sampai saat ini Jerman masih negara paling unggul di Eropa. Gitu. Walaupun economic growth-nya agak stagnan atau bahkan lebih turun, tapi sampai saat ini dia masih yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Iya benar. Gitu. Alright, Lukman, vielen Dank, terima kasih udah sharing-sharing ke teman-teman tentang alasan kenapa pilih Jerman untuk berkarir, karena gue yakin teman-teman di sini juga masih pada bingung nih, aduh, gue harus pilih Jerman apa negara lain ya, gitu. Dan semoga diskusi kita hari ini atau pada saat ini bisa membuka wawasan kalian lebih besar lagi kenapa lo harus pilih Jerman untuk berkarir gitu. Alright, so vielen Dank. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe buat support channel gue untuk lebih berkembang lagi. So vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.